Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas di luar rumah, dan menghindari kerumunan. Pada hari ini, kita ada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita masuk materi B. 2 kalimat syahadat. Tujuan pembelajaran. Setelah siswa mempelajari pelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat melafalkan 2 kalimat syahadat dan mengetahui maknanya. Syahadat adalah salah satu dari rukun Islam. Syahadat merupakan rukun Islam yang pertama. Rukun Islam diibaratkan sebuah bangunan. Jika syahadat rukun Islam yang pertama, maka dasar dari bangunan adalah fondasi. Dengan demikian, syahadat itu diibaratkan sebagai fondasi agama. Syahadat artinya persaksian. Kalimat syahadat dalam syariat Islam merupakan pernyataan tentang sebuah kepercayaan sekaligus pengakuan bahwa akan keesaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Syahadat dibagi menjadi 2 macam, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kedua syahadat ini disebut juga sebagai syahadatain, artinya 2 persaksian. Yang pertama adalah syahadat tauhid. Syahadat tauhid artinya persaksian akan keesaan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bunyi dari syahadat tauhid adalah sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadat ini, berarti dia telah mengakui dengan lisan dan hatinya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan dijadikan tujuan ibadah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita telah bersaksi atau mengakui bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan yang lainnya, maka kita wajib percaya bahwa Tuhan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh menyembah selain kepadanya. Jika ada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut disebut dengan musyrik. Sedangkan perbuatannya itu disebut syirik. Perbuatan syirik merupakan salah satu dosa yang sangat besar dan termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dia benar-benar sudah bertaubat nasuha, yaitu taubat
dengan sebenar-benarnya. Sebab itu, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya takut kepadanya. Yang kedua adalah syahadat Rasul. Syahadat Rasul artinya persaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bunyi syahadat Rasul adalah sebagai berikut. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadat ini, berarti dia telah mengakui baik itu dengan lisan maupun dengan hatinya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul Allah, pembawa ajaran agama Islam. Agama Islam adalah agama yang menyempurnakan ajaran agama-agama Rasul terdahulu. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah atau Rasulullah, artinya utusan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membawa manusia ke jalan yang benar. Beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai sifat-sifat mulia, seperti sidik artinya benar, amanah artinya dapat dipercaya, fatonah artinya cerdas, dan tabligh artinya menyampaikan. Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi ini untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Untuk itu, dengan kita mengucapkan syahadat Rasul, itu artinya kita telah yakin dan percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul Allah. Sebab itu, kita harus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dan panutan dalam perilaku sehari-hari. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga disebut sebagai Khotimul Anbiya wal Mursalin, artinya penutup para nabi dan rasul. Dengan demikian, tidak akan ada lagi nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Sikapku, aku dapat melafalkan 2 kalimat syahadat. Untuk link soal latihan ada di kolom deskripsi. Telah selesai pembelajaran kita pada kali ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.